Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pemuaian volume. Jadi pemuaian volume itu ada dua macam. Yang pertama untuk zat padat, kemudian untuk zat cair. Ya. Untuk zat padat dan untuk zat cair. Ada sedikit perbedaan penggunaan persamaan pemuaian volume pada zat padat dan zat cair. Jika pada zat padat, perubahan volume itu sama dengan delta V sama dengan V0 kali gamma kali delta T. Nah, dengan gamma ini adalah 3 kali koefisien muai panjang benda. Ya, 3 kali alfa. Untuk V akhir, V total sama dengan V0 tambah delta V. Nah, sedangkan pada zat cair, pemuaian volumenya itu delta V, untuk persamaannya masih sama, delta V sama dengan V0 kali gamma kali delta T. Nah, untuk gamma pada pemuaian zat cair, ini tidak ada hubungannya dengan pemuaian luas. Karena pemuaian panjang. Karena zat cair itu hanya mengalami pemuaian volume, tidak mengalami pemuaian panjang, dan tidak mengalami pemuaian luas. Jadi gammanya itu langsung angka tersebut, tidak dicari dari hasil pemuaian luas. Jadi di sini untuk keterangannya, delta V itu adalah perubahan volume, satuannya dalam meter pangkat 3. Kemudian V0 adalah volume awal, satuannya meter pangkat 3 juga. Kemudian gamma koefisien muai volume, satuannya dalam 1/10 derajat Celcius atau 1/10 derajat Kelvin. Nah, untuk delta T ini perubahan suhu dalam derajat Celcius atau bisa juga dalam derajat Kelvin kalau diketahui dalam Kelvin. Nah, untuk contohnya itu nanti bisa secara terpisah atau bisa dikombin langsung. Oke, kita masuk ke contoh. Contoh, sebuah bandul kuningan yang berbentuk bulat memiliki volume 2 cm pangkat 3. Dipanaskan dari suhu 5 derajat Celcius sampai suhu 75 derajat Celcius. Berapa penambahan volume kuningan jika koefisien muai panjang kuningan 19 kali 10 pangkat min 6 per derajat Kelvin. Nah, di sini diketahui yang pertama ada volumenya 2 cm pangkat 3. Ini harus dirubah ke dalam meter pangkat 3, itu sama dengan 2 kali 10 pangkat min 6 meter pangkat 3. Nah, perubahan suhunya itu dari 5 menjadi 75. Berarti perubahan suhunya itu sama dengan 70 derajat Celcius. Ya, dikurangi 75 dikurangi 5. Kemudian koefisien muai panjangnya alfa sama dengan 19 kali 10 pangkat min 6 per derajat Kelvin. Kelvin tidak memakai derajat ya. Per derajat Kelvin. Nah, yang ditanya berapa perubahan volume. Di sini kita cari dulu berapa gammanya. Ya. Gamma sama dengan 3 kali 19 kali 10 pangkat min 6.
maka hasilnya adalah 57 kali 10 pangkat min 6 per derajat Kelvin. Oke, per derajat K. Nah, untuk delta V itu sama dengan V0 kali gamma kali delta T. Maka V0-nya itu sama dengan 2 kali 10 pangkat min 6 kali 57 kali 10 pangkat min 6 kali dengan 70. Nah, kita kalikan dulu yang 257 dengan 70. Hasilnya 77.980 kali 10 pangkat. Nah, ini karena sama-sama min, kita tambahkan menjadi min 12 meter pangkat 3. Contoh selanjutnya, berapa banyak air yang tumpah ketika sebuah bejana Pyrex yang berisi penuh 1 liter air pada suhu 20 derajat Celcius dipanaskan sampai mencapai 90 derajat Celcius. Nah, koefisien muai panjang Pyrex 3 kali 10 pangkat min 6, sedangkan koefisien muai volume air 2 kali 10 pangkat min 4. Di sini ada dua zat yang dipanaskan secara bersamaan, ada Pyrex dan satu lagi ada air. Maka untuk diketahui kita buat aja secara terpisah supaya lebih mudah. Nah, untuk volume Pyrex itu sama dengan 1000 cm pangkat 3. Ya, volume Pyrex itu sama dengan 1000 cm pangkat 3. Nah, karena airnya penuh dengan bejana yang ukurannya 1000 cm pangkat 3, maka volume air juga sama. Volume air sama dengan 1000 cm pangkat 3. Kemudian sama-sama dipanaskan dari 20 derajat Celcius sampai 90 derajat Celcius. Berarti delta T-nya itu sama 70 derajat Celcius. Nah, di sini juga 70 derajat Celcius. Kemudian koefisien muai Pyrex, ya. Di sini diketahui alfa sama dengan 3 kali 10 pangkat min 6, maka kita harus mencari gamanya. Gamma sama dengan 3 kali alfa sama dengan 9 kali 10 pangkat min 6. Nah, sedangkan untuk air, koefisien muai hanya yang ada itu koefisien muai volume, karena tidak ada muai panjang ataupun luas. Maka ini nilainya 2 kali 10 pangkat min 4 per derajat Celcius. Ini per derajat Celcius. Baru nanti kita mencari selisih antara pemuaian Pyrex dan pemuaian air. Jadi kita cari dulu satu-satu. Nanti berapa banyak pemuaian Pyrex dan berapa banyak pemuaian volume di air. Kita cari dulu pemuaian Pyrex, ya. Besar pemuaian di Pyrex, delta V-nya sama dengan V0 kali gamma kali delta T. Nah, ini untuk Pyrex sama dengan 1000 kali gamanya 9 kali 10 pangkat min 6 kali 70 derajat Celcius. Maka hasilnya, ini tidak saya buat satuan supaya lebih mudah. Maka hasilnya adalah 9 kali 7, 63 kali 10 pangkat 4, ini nolnya ada 3, tambah 0 di sini 1, kali 10 pangkat min 6. Maka hasilnya adalah 63 kali 10 pangkat min 2. Ini masih dalam cm pangkat 3, karena kita tidak merubah volume awal ini, tidak kita rubah.
Nah, untuk yang kedua, yang punya si air, ya, delta V-nya, delta V sama dengan, nah, V awalnya itu sama dengan V Pirex, V0 kali gamma kali delta T, sama dengan 1000 kali gamanya itu 2 kali 10 pangkat min 4 kali 70. Maka hasilnya adalah 2 kali 7, 14 kali 1010 pangkat 4 kali 10 pangkat min 4. Maka supaya mudah, ini saya buat dalam bentuk pangkat yang sama nanti. Nah, untuk hasil yang pertama, ini pangkatnya bisa habis dicoret, sisanya 14 cm pangkat 3. Nah, kalau bentuk seperti ini, kita tidak bisa kurangkan selisih dari volume air dan Pirex. Jadi, harus dalam bentuk yang sama. Jadi, saya rubah saja 63 kali 10 pangkat min 2 ini ke dalam bentuk angka berkoma. Ini kalau misalnya dalam bentuk angka berkoma menjadi 0,63 cm pangkat 3 langsung. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa perubahan volume air itu lebih besar dibandingkan dengan perubahan volume Pirex. Jadi, untuk melihat banyaknya air yang tumpah, maka volume air, delta V air dikurangi dengan delta V Pirex. Jadi, banyak air yang tumpah itu sama dengan air yang tumpah sama dengan 14 dikurang dengan 0,63. Maka hasilnya adalah 13,37 dalam cm pangkat 3. Segini banyaknya air yang tumpah ketika dipanaskan dengan suhu yang sama dengan pemanasan pada Pirex. Jadi, sekian video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.